Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikrul Hidayat. Insyaallah ingin berceramah tentang sabar, perwakilan dari 9B. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah, karena atas nikmat Allah lah kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini. Dan tak lupa pula kita curahkan salawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya berceramah tentang sabar. Sabar biasanya terkadang berat dan juga pahit, tapi buahnya sangat manis. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bermohon pertolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kita harus tahu sabar itu terbagi dalam 3. Yang pertama, sabar dalam taat. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Yang saya jelaskan tadi, yang pertama, sabar ketika sabar dalam taat. Contohnya, sabar menjalani salat 5 waktu, sabar sedekah, sabar ketika kita dibully oleh teman-teman, sabar dalam taat, sabar ketika kita dibully. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar ketika kita ditimpa musibah. Contohnya virus corona. Musibah bukan hanya gempa bumi, angin puting beliung dan lain-lain. Juga virus corona kita harus sabar menjalaninya. Kita harus sholat di masjid. Kita kembali kepada ayat yang tadi, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bukankah serta kita itu yang diinginkan semua orang? Pasti itu yang diinginkan semua orang. Contoh lain, sabar ketika kita melihat yang haram-haram. Contohnya, kita pergi jalan-jalan, lalu kita melihat jambu, kita harus izin dulu kepada orangnya. Contohnya, lihat mangga di dekat rumah. Kemudian mangga itu masak, pasti kita tergoda. Ketika kita melihat mangga manis, kita pasti tergoda. Kita harus sabar, bilang ke dalam hati kita, baik bukan mangga aku, jangan kuambil ke deh. Ya, demikianlah ceramah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kemudian untuk kata-kata penutup, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Ya, itulah tadi ceramah dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kalau ada kelebihan itu dari Allah, kalau ada kekurangannya itu dari diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dan terima kasih.